Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau langsung bahas lebih dalam sebuah pendekatan evaluasi yang cukup menarik nih. Ini dari materi pertemuan 10 yang Anda bagikan. Kita ngomongin soal penilaian berbasis proyek atau PBB ya. Khususnya ini dalam konteks pendidikan agama Kristen PAK. Kita mau lihat nih gimana metode ini tuh katanya bukan cuma nilai, tapi nyoba nyambungin antara iman sama ya tindakan nyata. Sumber Anda ini kan bilang PBP ini semacam jawaban gitu ya. Gimana caranya biar keyakinan itu nggak berhenti di kepala doang. Mari kita bedah bareng. Jadi intinya PBP dalam konteks PAK ini apa sih menurut sumbernya? Iya, jadi intinya itu PBP ini gasar fokus. Bukan cuman dari katakanlah ujian tulis yang ngukur pengetahuan aja. Tapi lebih ke evaluasi proses sama hasil dari tindakan nyata yang siswa lakukan. Nah, dalam PAK, proyek ini bukan sekedar bikin presentasi biasa atau maket gitu. Tapi lebih diterjemahin jadi aksi iman yang konkret. Misalnya pelayanan di komunitas atau mungkin kampanye sosial tapi basisnya nilai Kristiani. Atau bentuk kesaksian hidup lain lah. Jadi ini bukan simulasi, tapi benar-benar pengalaman iman langsung. Wah, menarik. Jadi ini kayak upaya serius buat nanggepin Yakobus 2:17 itu ya, yang bilang iman tanpa perbuatan mati. Langsung dipraktikin di kelas gitu ya? Betul, betul sekali. Penekanan ke Yakobus itu sentral banget di sini. Oke, nah selain integrasi iman perbuatan ini, ada lagi nggak ciri khas PBP dalam PAK yang ditekankan di sumber Anda? Ada beberapa lagi selain tadi ya, integrasi iman perbuatan, ada juga orientasi ke konteks sama kebutuhan nyata di sekitar siswa. Jadi proyeknya tuh harus relevan gitu, secara sosial dan ya spiritual juga. Terus yang juga penting banget, metode ini tuh mendorong refleksi rohani yang mendalam. Tujuannya jadi bukan cuma paham di kepala, tapi pembentukan karakter, pertumbuhan iman. Nah, terakhir, seringkali ada penekanan kuat juga di kolaborasi sama pengembangan tanggung jawab moral bareng-bareng. Kedengarannya luas ya cakupannya. Kayaknya butuh perencanaan matang juga nih dari pengajarnya. Kalau kita bedah lagi nih, komponen apa aja sih yang menurut sumber Anda itu harus ada dalam PBP versi PAK ini? Ya, sumber Anda itu ngurainya jadi beberapa elemen inti ya. Pertama ada masalah atau aksi, jadi ada isu atau tema yang relevan secara spiritual dan sosial. Itu jadi pemicunya. Oke, pemicu ya. Terus ada tujuan rohani yang jelas. Ini lebih dari tujuan akademis biasa. Kemudian proses. Nah, proses ini mencakup riset, diskusi teologisnya, perencanaan, sampai pelaksanaan aksinya. Habis itu ada produk. Produk ini bentuknya bisa macam-macam, bisa laporan, video pelayanan, karya seni, atau bahkan acara komunitas. Oke. Nah, ini nih yang seringkali menantang tapi penting banget. Refleksi. Ini perlu difasilitasi biar mendalam. Bisa lewat jurnal iman, diskusi kelompok, atau mungkin kesaksian pribadi. Refleksi ya, oke. Dan terakhir tentu aja evaluasi. Tapi pakai kriteria yang jelas dan transparan, biasanya sih pakai rubrik. Biar kebayang nih, bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana sebuah tema PAK misalnya diterjemahin jadi proyek kayak gini? Bisa, bisa. Misalnya ya, ambil tema belas kasih. Proyeknya bisa aja siswa bikin riset kecil dulu tentang kelompok marginal di sekitar mereka, terus mereka rancang dan lakuin aksi sederhana buat kelompok itu. Mungkin galang dana kecil-kecilan atau kunjungan yang benar-benar bermakna. Oke. Nah, penilaiannya nanti lihat pemahaman teologis mereka soal belas kasih itu gimana. Terus kualitas perencanaan sama aksi mereka. Dampak nyatanya juga dilihat sekecil apapun itu. Dan yang paling penting, kedalaman refleksi mereka, gimana pengalaman itu bentuk iman mereka. Jadi bukan cuma laporannya ya? Bukan cuma laporan. Contoh lain mungkin tema rekonsiliasi. Bisa dieksplorasi lewat bikin film pendek atau drama. Naskahnya ditulis berdasarkan pemahaman Alkitab, mungkin juga pengalaman nyata, terus dipentaskan atau ditayangkan. Nah, itu semua dinilai. Oke. Kebayang sekarang bedanya sama tugas biasa. Ini benar-benar minta siswa buat bergulat ya sama konsep iman di dunia nyata. Nah, terus gimana dong cara mastiin penilaiannya adil dan objektif? Kan ini kualitatif banget ya kesannya. Nah, kuncinya itu tadi, di rubrik penilaian yang dirancang dengan baik. Dan ini harus udah ada sebelum proyek dimulai. Sumber Anda menyarankan beberapa aspek penilaian sih. Misalnya, kedalaman pemahaman siswa soal nilai Kristen terkait tema itu. Terus, tingkat keterlibatan sama inisiatif mereka selama proses.
kualitas dan dampak dari aksi atau produknya, keaslian sama kedalaman refleksi iman mereka, itu penting banget. Dan mungkin juga aspek kolaborasi kalau memang proyek kelompok. Oke, Jadi meskipun kualitatif, acuannya tetap jelas kok. baik. Jadi, PBP dalam PAK ini, kalau kita simpulkan ya, ini semacam strategi ngajar sekaligus teologis gitu ya. Buat mastiin kalau belajar tentang iman itu nggak bisa dipisah dari menghidupi iman itu sendiri. Persis. Upaya sistematis lah biar ajaran nggak cuma jadi pengetahuan di awang-awang. Tepat sekali. Ini kayak mewujudkan ajakan di akhir perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu kan. Di Lukas 10 ayat 37, pergilah dan lakukanlah demikian. Ah iya. PBP ini mendorong siswa buat nggak cuma tahu apa yang benar, tapi ya melakukannya sebagai respon iman mereka. Ini evaluasi yang menghidupkan ajaran. Menarik sekali ya pembahasannya. Nah, ini sebagai penutup nih, buat Anda renungkan di rumah mungkin. Di luar konteks pendidikan formal ini ya, gimana sih prinsip belajar sambil berbuat ini? Jadi, nyambungin keyakinan sama tindakan nyata bisa Anda terapkan secara pribadi. Mungkin buat memperdalam pemahaman atau iman Anda dalam keseharian. Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut lah ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.